رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan. Salah satu nikmat kesehatan itu kita bisa sehat. Allah masih mengamanahkan di dalam tubuh kita nikmat yang sangat berharga yang disebutkan dengan ruh. Kalau seandainya Allah cabut ruh itu dari jasad kita, maka kita semua sudah disebutkan dengan almarhum dan almarhumah. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Allah memerintahkan perintah zakat dan umrah, Allah tidak berzakat dan tidak umrah. Tapi Allah memerintahkan salawat, maka Allah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya Bapak Ibu? Sangat familiar. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini, maghrib menjelang isya, kita akan mencoba mengupas sebuah kitab yang berjudul tentang kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini adalah kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Bapak Ibu ingin membaca, kalau Bapak dan Ibu ingin mengkaji tentang masalah ruh, apakah ruh amalan orang yang hidup itu sampai kepada keluarga yang sudah meninggal? Apakah doa-doa kita sampai kepada orang yang meninggal? Apakah ruh di alam barzakh itu mengingat keluarganya yang masih hidup di dunia? Maka di dalam kitab ini dijelaskan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya akan mengambil satu bab saja yang membicarakan tentang ada sebuah pertanyaan di dalam kitab ini. Pertanyaannya, roh ataukah badan yang mati? Rohkah atau badan kita yang mati? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampai membahas ke situ, sekarang kita dudukkan dulu. Pak Ustadz, apa yang disebutkan dengan ruh? Apa yang disebutkan dengan ruh itu? Ruh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ruh itu kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita atau dia sudah menyatu dengan jasad kita, maka itu disebutkan dengan jasad. Dengan jasad Ibu, Bapak. Sekali lagi,
Kalau ruh itu masuk ke dalam tubuh kita, itu disebutkan dengan jasad. Nah, contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita hadir di masjid ini, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Siapa kira-kira yang menggerakkan itu, dan kenapa kita bisa bergerak? Maka jawabannya adalah karena masih ada ruh di dalam tubuh kita. Tapi Bapak Ibu, saya tidak menyebutkan, mohon maaf, Ustaz Isra ini ruh saya bilang, tapi yang saya sebutkan jasadnya. Kenapa? Karena ruh itu menyatu dengan jasad. Tapi sebaliknya, kalau ruh itu sudah dicabut dengan Allah, maka namanya menjadi dua. Yang sekarang ini kalau sudah terpisahkan, yang satunya yang sudah ditinggalkan oleh ruh disebutkan dengan jasad. Yang terpisah dari ruh itu, maka dia berdiri sendiri, maka dia disebutkan dengan ruh. Dengan ruh kalau sudah terpisah. Tapi kalau dia sudah menyatu, disebutkan dengan jasad, atau yang diistilahkan dengan an-nafsu, yang disebutkan dengan jiwa. Yang disebutkan dengan jiwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada sebuah pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apakah ruh itu makhluk atau tidak makhluk? Kira-kira Pak Ustadz, apakah ruh itu makhluk atau tidak makhluk? Dan bagaimana bentuknya ruh itu yang masuk ke dalam tubuh kita nih? Kita bisa menggerakkan mata kita. Saya bisa bicara di hadapan Bapak Ibu. Kita bisa melangkah ke masjid ini, itu karena masih ada dititipkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah di dalam tubuh kita yang disebutkan dengan ruh. Lalu, apakah ruh itu makhluk atau tidak makhluk? Ruh itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah makhluk. Dia makhluk ciptaannya Allah. Cuman dia beda. Yang nampak ini Bapak Ibu nampak saya seperti ini, ceramah di hadapan Bapak Ibu, ini jasad saya nih. Tapi di dalam jasad saya ini ada ruh. Ada ruh. Kalau kita bertanya bagaimana bentuk ruhnya, maka dijawab oleh Allah Al-Quran, kalau masalah ruh hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Lalu kalau dia ruh itu sama dengan makhluk, maka ruh itu juga harus dikasih vitamin, harus dikasih makanan. Bapak dan Ibu kita semua yang hadir di sini, kalau badan kita ingin sehat, bagaimana caranya kira-kira Bapak Ibu? Tentu harus makan buah-buahan, harus olahraga, supaya jasad kita itu sehat. Ini fisik. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini yang nampak ini fisik. Ini fisik. Inilah yang nampak ini fisik. Tapi ada yang disebutkan dengan fisik, ada yang disebutkan dengan non fisik. Fisik itu yang nampak, non fisiknya yang tidak nampak, itulah yang disebutkan dengan ruh. Kalau yang nampak inilah jasad yang dikasih makan, yang dikasih minum, yang dikasih vitamin, yang dikasih olahraga, supaya tubuh kita sehat, supaya tubuh kita itu makan makanan yang bergizi. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita pernah berpikir
di dalam hati kita untuk memberikan makanan kepada roh kita. Ruh ini juga butuh makanan nih, Pak. Butuh makanan dia. Bagaimana juga jasad butuh makanan, tapi ruh ini juga butuh makanan. Kira-kira Pak Ustadz, apa makanan ruh ini? Ini kajian-kajian tasawuf nih Bapak Ibu. Apa makanan ruh ini? Supaya ruh kita ini sehat. Makanya ruh itu Bapak Ibu, ada ruh itu yang berpenyakit. Ada penyakitnya yang sudah kronis. Penyakit ruh itu bisa juga berpenyakit dia. Sama dengan jasad. Jasad itu juga punya penyakit. Tapi ruh ini juga punya penyakit. Ada yang penyakitnya ruh itu yang sudah kronis. Ada yang komplikasi namanya itu Bapak Ibu. Yang sudah komplikasi, yang sangat susah disembuhkan. Nah, itu. Nah, ruh kita ingin sehat. Apa kira-kira Pak Ustadz? Supaya ruh saya ini sehat, bagaimana layaknya seperti jasad kita ini? Apa makanan ruh itu? Makanan ruh itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah ibadah. Ibadah. Contohnya apa Pak Ustadz? Ketika Bapak Ibu berzikir La ilaha illallah, tadi kita berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu semuanya makanan ruh. Ketika Bapak dan Ibu berzikir, sesungguhnya Ibu Bapak memberikan vitamin, memberikan makanan ke dalam ruh kita. Lalu apa lagi Pak Ustadz? Membaca Al-Quran adalah makanan ruh. Makanya para ulama kita, kalau kita itu sebelum habis sholat subuh, sebelum mulai aktivitas kita, pekerjaan kita, baca dulu Al-Quran. Kenapa Pak Ustadz mesti dibaca Al-Quran? Sebagai makanan ruh kita, supaya ruh kita sehat. Semakin banyak kita ibadah, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin hebat salat kita, semakin hebat tahajud kita. Itu semuanya adalah makanan ruh. Intinya Bapak Ibu, seluruh amal ibadah kita itu adalah makanan ruh. Tapi layaknya seperti badan, jasad kita, ada juga vitaminnya yang sesuai dengan tubuh kita. Seluruh amal kita, bacaan kita, zikir kita, doa kita adalah makan ruh. Tapi di antara makanan ruh itu, yang paling bagus, yang paling cocok makanan ruh itu Bapak Ibu ke dalam tubuh kita nih, makanan ruh itu yang paling bagus adalah membaca Al-Fatihah. Kenapa Pak Ustadz? Mesti Al-Fatihah itu makanan terbaik ruh. Karena Al-Fatihah itu merupakan Ummul Quran, ibunya daripada Al-Quran. Maknanya apa? Seluruh kandungan isi Al-Quran itu tertulis dan tertuang di dalam surah Al-Fatihah. Makanya disebutkan Ummul Quran. Nah, baca itu. Bagaimana kira-kira caranya nih Pak Ustadz? Saya ingin ruh saya ini sehat, memberikan makanan vitamin surah Al-Fatihah. Caranya Bapak Ibu, caranya adalah kita habis sholat subuh setiap hari, jangan dulu beranjak pulang dari tempat duduknya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Bapak dan Ibu duduk di sini dulu berzikir. Apa itu zikirnya? Berikan makanan ruh ini surah Al-Fatihah itu, hadiahkan. Hadiahkan kepada siapa Pak Ustadz? Hadiahkan kepada ruh kita. Tapi kan Pak Ustadz, saya kan belum meninggal. Tidak. Al-Fatihah ruh itu bukan hanya untuk orang meninggal saja, tapi ruh itu kepada diri kita saja. Mantap. Karena itu bahagian daripada makanan ibadah ruh itu yang paling baik adalah Al-Fatihah.
Caranya kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Caranya setiap pagi apabila kita selesai sholat subuh, pagi setelah selesai sholat subuh, hadiahkan Al-Fatihah kepada ruh bapak dan ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pernah mengirimkan Al-Fatihah untuk ruh kita sendiri Bapak Ibu? Pernah Pak? Pernah? Ila ruh almarhum ini kan? Jangan pakai almarhum. Nah. Caranya biar ini caranya adalah yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mengirimkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada ruh kita, pertama beri salam dulu. Contoh nih Bu ya, ini contoh nih Pak. Contoh nih beri salam. Assalamualaikum ya sarmadan lubis. Sebut nama kita. Assalamualaikum ya sarmadan lubis. Panggil 3 kali nama kita Pak. Sarmadan lubis, sarmadan lubis, sarmadan lubis. Nah, kemudian caranya sentuh dada kiri kita nih, yang dada kita sebelah kiri nih, arah ke jantung. Jantung. Kira-kira seperti ini Pak, mohon maaf Pak ya, tidak menggurui. Sentuh dada kiri kita nih. Makanya kalau orang-orang torikot itu, orang-orang suluk, dia begini, dia berzikir. Allah, 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 Allah. Kenapa Pak Ustadz mesti ke kiri? Apa pula salah ke kanan seperti ini Pak? Kenapa mesti ke kiri? Apa pula salah mesti ke kanan? Itu ada isyarat ajaran yang tertulis untuk mengkoneksikan ke dalam hati kolbun kita, ke dalam hati kita nih. Mulut berucap, tapi ada yang disebutkan dengan zikir kolbun, zikir hati. Arahkan ke sebelah kiri kita nih, lalu pegang jantung kita. Kemudian sentuh dada kita yang sebelah kiri, pegang jantung sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan Pak, jangan sekedar berucap alhamdulillahirabbil alamin, lalu bayangkan, hei sarmadan lubis, wahai sarmadan lubis, makrifahkan Bapak Ibu, bayangkan, wahai sarmadan lubis, suatu saat nanti engkau akan bakal mati. Kamu mati nanti, mati. Bayangkan kita akan bakal mati ketika kita menyebut nama kita. Setelah itu kemudian katakanlah, aku hadiahkan Al-Fatihah untuk diriku sendiri. Aku hadiahkan Al-Fatihah untuk diriku sendiri. Lalu baca Al-Fatihah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kapan kira-kira Pak dibaca ini? Setiap pagi habis selesai sholat subuh. Pak Ustadz, emangnya kenapa ruh kita ini kalau sehat emangnya seperti apa? Apa yang kita dapatkan kalau ruh kita itu sehat? Bapak dan Ibu, perlu saya tegaskan, kalau ruh yang sehat itu mudah menerima kebenaran. Kalau ruh yang sehat itu ringan kakinya datang ke Masjid Ittihadul Khairiyah nih, ringan langkahnya Pak, ringan langkahnya silaturahmi, ringan dia membaca Al-Quran, ringan dia sholat, ringan dia datang ke masjid, ringan untuk melaksanakan ibadah. Itu tandanya ruhnya sedang sehat. Contohnya Pak Ustaz, inilah dia Bapak Ibu, Bapak dan Ibu hadir di sini, ini tandanya ruh kita ini sehat. Ruhnya Ustaz Isra ini sehat ini nih, karena bisa hadir berkumpul dengan kita. Bapak hadir di sini ini karena ruhnya sehat. Coba kalau ruhnya sakit, susah menerima kebenaran. Contohnya Pak Ustadz, rumahnya dekat dengan masjid, tapi bukan orang masjid. Seharusnya rumahnya dekat dengan masjid adalah orang masjid.
semakin ringan langkahnya menuju masjid. Kalau dia malas ibadah, malas sholat, malas baca Quran, malas zikir, itu tandanya ruhnya sedang sakit. Ini tandanya nih Bapak Ibu. Ruh kita ini sehat nih Bapak Ibu. Rajin ibadah, rajin ke masjid, sholat berjamaah. Ini tanda ruh kita ini sehat nih Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ruh yang sehat. Jadi kalau ruh yang sakit tadi itu dia susah menerima kebenaran, susah untuk melaksanakan ibadah, susah untuk melaksanakan sholat, susah untuk bersilaturahmi. Tapi alhamdulillah Allah berikan ruh yang sehat itu kepada kita. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita ibadah, pada hakikatnya semakin memberikan makanan kepada ruh kita. Kalau ruh yang sehat itu, salah satu ruh yang sehat itu nantinya dia mudah untuk menghadapi sakaratil maut. Kalau ruh yang sehat. Tapi kalau tak sehat ruhnya, susah matinya Bapak Ibu. Susah matinya kalau ruhnya sedang sakit. Emangnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau ruh kita itu sehat, kita akan dipermudahkan oleh Allah untuk menghadapi sakaratul maut. Lalu bagaimana? Kalau kita menghadapi sakaratul maut itu Bapak Ibu, memang adalah sebuah kesakitan yang tak pernah kita rasakan seumur-umur hidup kita. Bahkan kata Nabi, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Dunya. Apa kata Rasulullah SAW? Sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pedang. Dalam hadis yang lain nih Bapak Ibu, 300 kali dipukul pedang. Bahkan ketika Nabi Idris alaihissalam dia memohon kepada Allah. Apa permohonan Nabi Idris alaihissalam kepada Allah? Kata Nabi Idris kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, berikanlah kepada saya seringan-ringan untuk menghadapi sakaratil maut. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk memberikan seringan-ringan kematian ketika menghadapi sakaratul maut. Lalu malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, wahai Idris, bagaimana rasanya mati itu? Bagaimana rasanya sakitnya menghadapi kematian itu? Kata Israel kepada Nabi Idris. Maka Idris itu berkata, apa kata Nabi Idris? Kata Nabi Idris, 1000 kali lebih sakit dari binatang yang hidup dikuliti hidup-hidup. Jawab Nabi Idris. Berapa kira-kira Pak? 1000 kali Pak. 1000 kali binatang itu dikuliti hidup-hidup, bukan dikuliti mati Pak. Dikuliti hidup-hidup 1000 kali. Begitulah hebatnya dan dahsyatnya menghadapi sakaratil maut. Jangankan Pak Ustadz dikuliti hidup-hidup, kadang-kadang nih Bapak Ibu, kita pas makan tergigit lidah kita, itu sakit dah kira-kira ke Bapak Ibu? Sakit kan? Sakit kira-kira Pak? Sakit. Tak, itu sampai kadang meleleh air mata kita tuh. Itu baru tergigit. Baru tergigit. Banyak Pak Ustadz? Sedikit. Tidak banyak. Ini dikuliti 1000 kali. Binatang yang dikuliti hidup-hidup. Begitulah kata Nabi Idris, orang yang menghadapi sakaratil maut. Ya Allah ya Rabb, tak bisa kita bayangkan itu Pak. Kalaulah seandainya
seperti itu yang terjadi kepada kita. Tapi na'udzubillahi min zalik. Nah, makanya lalu bagaimana kira-kira nih Pak Ustadz kalau menghadapi sakaratul maut ini? Sakaratul maut ini semuanya kita pasti akan merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Karena itu jaminan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia itu pasti akan mati. Pasti mati, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lalu bagaimana Pak Ustadz ketika menghadapi kematian itu supaya saya dimudahkan oleh Allah tidak sesakit yang lebih sakit? Itu tadi, kalau roh kita sehat, amal kita semakin bagus, insya Allah ketika menghadapi sakaratul maut juga Allah mudahkan kita. Makanya salah satu doa yang sangat familiar itu doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Jangan lupa setiap selesai sholat kita baca ini Bapak Ibu. Karena sakaratul maut itu adalah rahasianya Allah. Allah yang memberikan kepada kita keringanan ketika menghadapi sakaratul maut. Jangan lupa baca doa ini setiap selesai sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut, dan mendapat taubat sebelum kematian, wa rahmatan indal maut, dan mendapat rahmat ketika menghadapi kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan mendapat keampunan ketika menghadapi kematian. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam menghadapi sakaratil maut. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang menghadapi sakaratul maut itu mengalami rasa lapar yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Seandainya makanan yang ada di dunia ini diberikan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut yang sedang merasakan lapar, tidak akan bisa menghilangkan rasa lapar yang ia rasakan. Begitu juga rasa haus. Rasa haus yang sangat luar biasa. Seandainya air gunung, air lautan, air sungai yang ada di dunia ini kita berikan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, yang sedang disiksa oleh Allah, yang sedang Allah sulitkan menghadapi kematian, tidak akan bisa menghilangkan rasa hausnya. Terbayang tak kira-kira Pak kalau seandainya kita berada di posisi itu? Nauzubillahi min zalik. Makanya kita berlindung kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menghadapi sakaratul maut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah bahwa pada hakikatnya kehidupan yang kita lalui hari ini, di dunia ini kita terlahir, ini bukan akhir daripada kehidupan. Bukan akhir daripada kehidupan. Setelah dunia ini ada lagi kehidupan sesudahnya. Makanya ada kehidupan yang disebutkan di dalam ilmu filsafat itu yang disebutkan dengan alam metafisik. Alam metafisik itu Pak Ustadz, alam metafisik ini alam fisik nih Bapak Ibu. Segala yang nampak ini adalah alam fisik. Tapi di balik fisik ini ada yang disebutkan dengan metafisik yang pasti kita lalui. Ini awal kehidupan, ini bukan akhir daripada kehidupan. Semuanya nanti kita akan menghadapi yang disebutkan dengan alam akhirat.
Kita akan melalui kehidupan berikutnya yang disebutkan dengan alam akhirat. Kita di dunia ini Bapak Ibu adalah bersifat sementara. Kalau kata Nabi itu dalam hadisnya, kata Rasul, umurku dengan umur umatku itu tidak jauh berbeda. Kurang lebih berkisar 60 sampai 70 tahun. Itu pun kata Nabi sangat sedikit yang bisa melewatinya. Sedikit Pak. Betul tidak Pak? Kalau Bapak tak yakin dengan cakap Nabi ini, bukan cakap saya. Kalau Bapak dan Ibu tidak yakin dengan cakap Nabi ini, surveilah nanti habis solat Isya nanti, cek ke kuburan itu kira-kira Pak. Lihat tanggal lahirnya, lalu lihat tanggal wafatnya. Itu secara mayoritas 60-70 Pak. 60-70. Artinya maknanya apa nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kita pasti akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa lalu rohkah atau badan yang mati? Maka pada hakikatnya yang mati itu adalah badan kita. Badan yang mati itu. Lalu roh itu gimana? Allah pisahkan dari jasad kita. Makanya kita tidak heran kalau ada orang yang meninggal itu, orang yang menghadapi sakaratul maut itu, matanya dan mulutnya terbelalak. Terbelalak nama terbuka, lalu matanya terbuka, mulutnya terbuka, mengarah ke atas. Sepertinya menganga. Pertanyaannya, kenapa orang yang meninggal itu matanya terbuka seolah-olah ketakutan, mulutnya terbuka menganga seperti ini? Maka jawabannya adalah pada hakikatnya mata kita nih, jasad kita ini melihat ketika ditinggalkan oleh ruh kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah tandanya Bapak Ibu betapa sakitnya itu menghadapi sakaratil maut, sehingga matanya terbelalak, terbuka ketakutan. Lalu yang kedua, mulutnya terbuka. Ada enggak kira-kira Pak orang yang meninggal itu matanya ke bawah seperti ini? Ada enggak kira-kira? Rata-rata mau nyorita itu ke atas seperti ini, melihat. Dia lihat ruhnya naik, diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah ruhnya. Disaksikan olehnya. Makanya ruh itu sebenarnya Bapak Ibu, ruh kita ini ketika dia meninggalkan jasad kita itu, dia sedih dia. Kalau bahasanya mungkin bahasa pamitnya. Ruh kita ini ingin, sedih dia meninggalkan kita. Ruh kita ini ingin kita ini masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Sedih ruh kita ini meninggalkan kita nih. Kalau ruh kita itu menyaksikan kita ini, jasad kita ini dibuang dan disiksa di dalam neraka, itulah yang membuat ruh itu merasa sedih dia. Ruh itu juga akan bahagia kalau sudah tahu tempatnya itu dijanjikan oleh Allah di dalam surga. Makanya tadi kembali ke awal tadi, ruh yang sehat itu akan mudah untuk menghadapi sakaratul maut. Kesimpulannya Bapak Ibu, semakin banyak kita ibadah, semakin rajin tahajud kita, semakin rajin zikir kita, semakin rajin baca Al-Quran kita, pada hakikatnya kita mempersiapkan untuk makanan ruh kita. Kalau ruh kita sehat, kita akan mudah untuk menghadapi sakaratul maut. Kalau ruh kita sehat, kita akan semakin rajin untuk beribadah kepada Allah. Jangan hanya kita memikirkan
memikirkan makanan ruh untuk jasad kita. Untuk jasad kita saya. Tapi makanan ruh ini juga harus dikasih konsumsi makanan dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Ustaz? 7 menit lagi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan ruh yang kedua adalah zikir. Zikir. Lalu bagaimana zikir ini? Zikir yang pas ini supaya dia bisa menjadi konsumsi, supaya dia bisa menjadi makanan untuk ruh kita. Makanya menurut ulama-ulama tasawuf itu, zikir itu ada 7 tingkatan. 7 tingkatan zikir itu. Zikir yang pertama adalah zikir lisan. Zikir lisan. Contohnya Pak Ustadz, kalau bapak dan ibu kita semua berzikir, Subhanallah, 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 itu zikir lisan. Allah, 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 Allah. Zikir lisan. Mulut berucap. Mulut berucap. Kalau bahasa Nabi itu, kata Rasulullah SAW, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Basahkan lisanmu, basahkan lidahmu berzikir kepada Allah. Tapi itu zikir lisan. Zikir lisan. Setelah zikir lisan ini, maka naik kepada zikir berikutnya yang disebutkan dengan zikir nafs. Zikir nafsun. Zikir nafsun atau nafs. Apa itu pada zikir nafs ini? Zikir yang diucapkan oleh hati atau suara batin kita, mulut kita diam. Ini kalau zikir lisan tadi terucap, mulut berkata. Ini zikir nafs, zikir jiwa. Diam dia. Tapi menyebutkan Allah, hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Dari zikir lisan, zikir nafsun masuk kepada yang disebutkan dengan zikir qalbun. Zikir qalbun. Apa itu Pak Ustaz zikir qalbun ini? Zikir qalbun ini adalah zikir hati. Dari zikir lisan ke zikir nafsun, dari zikir nafsun ke zikir qalbun. Ini kalau orang thariqat, orang-orang suluk paham dia dengan bahasa ini Bapak Ibu. Nah, tidak, lalu bagaimana kalau zikir qalbun ini? Zikir qalbun ini adalah tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah, namun ditingkatkan zikir ini, hati kita mulai mengamati hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya serta keindahannya. Semua fokus, semakin konsentrasi kepada Allah di zikir qalbun. Makanya kalau orang-orang thariqat tadi, orang-orang sul itu begini dia Bapak Ibu. Kalau dia berzikir, Allah, 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 Allah. Dikonekkan mulut, nafsun, qalbun. Terkoneksi dia yang 3 nih. Bukan hanya sekedar mulut berucap, tapi dikoneksikan antara zikir lisan dengan zikir nafsun, lalu masuk kepada zikir qalbun. Contohnya Pak Ustaz, ketika kalau zikir qalbun ini, ketika kita melihat sesuatu yang indah, lalu muncul di hati kita dengan zikir kepada Allah, dengan mengucapkan subhanallah, betapa indah kekuasaan ciptaan yang Allah berikan itu kepada kita. Dari zikir qalbun maka naik kepada zikir berikutnya. Itulah yang disebutkan dengan zikir ruh. Ada Bapak Ibu zikir ruh ini. Itu tadi zikir ruh. Ini makanan ruh.
Zikir ruh itu adalah ketika seseorang melihat apapun yang terlihat, teringat dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat pohon, yang dia ingat Allah. Melihat burung terbang, yang dia lihat, yang ia ingat adalah Allah. Ketika melihat lautan yang terhampar luas, yang dia ingat adalah Allah. Segala ketika dia jalan-jalan ke Sumbar, dia melihat bagaimana keindahan Sumatera Barat itu yang begitu indah. Apa yang terbayang di benak pikirannya, di benak hatinya, yang dia ingat adalah Allah. Semuanya Allah yang dia ingat. Allah, Allah, Allah. Melihat gunung, yang dia ingat Allah. Melihat burung, yang dia ingat adalah Allah. Itulah yang disebutkan dengan zikir ruh. Zikir ruh. Lalu masuk kepada yang disebutkan dengan zikir sir. Zikir sir ini bagaimana nih Pak Ustaz? Kalau zikir sir ini lebih dalam daripada zikir ruh. Kalau zikir sir ini senantiasa dapat memahami apa-apa di balik apapun yang terlihat. Tidak lagi melihat sebagai pohon, burung sebagai burung, namun melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir sir, tak bersuara lagi. Sir, ketika kita melihat gunung yang terpikir sama kita, oh luar biasa ciptaan yang Allah berikan itu kepada kita. Nah, setelah zikir sir, maka masuk yang disebutkan dengan zikir khafi. Zikir khafi yang difokuskan hanya adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tertuju kepada Allah. Yang ketujuh adalah zikir akhfal khafi. Kalau zikir akhfal khafi itu adalah melenyapkan dirinya dan yang ada hanyalah Allah. Maksudnya adalah melenyapkan keinginan diri kita. Inginku, mauku berubah menjadi Allah, Allah, Allah. Bahkan melihat diri kita sendiri teringat dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Terbayang sama diri kita. Allah menciptakan diri kita. Allah menciptakan jasad kita. Ini adalah semuanya berkah daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, karena waktu sholat isya sudah masuk, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan ruh-ruh yang sehat. Yang kedua, ketika Allah nanti mencabut nyawa kita, semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.